Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang akan terjadi ketika kamu masih sangat mencintai mantan, sementara mantan amat sangat mencintai orang ketiga. Ya, mungkin yang demikian ini banyak terjadi ya. Misal suami istri bercerai, suaminya selingkuh, sekarang bersama orang ketiga. Istrinya masih sangat mencintai bekas suaminya, masih berharap, masih terus berdoa agar bekas suaminya sadar, kembali kepada dia, kembali kepada keluarganya. Artinya kan yang dikhianati tidak cuman si istri ini tadi, tapi kan di situ juga ada anak-anak, artinya keluarganya. Tapi bekas suaminya amat sangat mencintai orang ketiga yang bersama dia pada saat ini. Maka pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika yang mencintai cuma satu? Yang satunya betul-betul sudah tidak mau karena hatinya, pikirannya, bahkan dia sekarang sudah bersama orang ketiga. Nah, kita punya banyak teman, punya banyak sahabat, punya banyak keluarga, punya banyak kenalan yang mengalami hal seperti ini. Ya, ada yang kemudian seperti contoh tadi, bekas suaminya sadar dan balik. Ada yang juga kemudian bekas suaminya tidak pernah balik. Nah, kalau bekas suaminya tidak pernah balik, itu tidak usah kita lihat. Sekarang kita coba lihat apa yang menyebabkan bekas suami yang sudah bahagia bersama orang ketiga, betul-betul cinta kepada orang ketiga, tahu-tahu balik. Ya, jadi ketika orang masih mencintai, dia akan terus berusaha kan, agar dia bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Apalagi orang yang ia cintai ini direbut dari dia. Jadi beda, misal cuma naksir saja, belum memiliki, orang yang ditaksir sama sekali no respon kepada dia. Artinya kan orang yang ditaksir ini kemudian bersama orang lain kan bukan direbut dari dia karena memang belum pernah memilikinya. Nah, ini misal suami atau istri, artinya sudah pernah memiliki dan direbut dari dia. Kalau orang masih cinta, apa yang akan dia lakukan? Dia akan terus berusaha. Dan manusia yang mau berusaha akan mendapatkan hasil dari usahanya. Nah, tadi ya, ada yang balik, tapi ada juga yang tidak pernah balik. Kenapa balik? Dia berusaha agar bekas suaminya tadi misalnya balik. Sementara yang tidak pernah balik biasanya menyerah. Nah, orang yang mau berusaha, dia akan mendapatkan apapun yang menjadi tujuan dari usahanya tadi. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau menyerah, ya tidak dapat. Tapi kalau dia mau berusaha, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan hasil usahanya tadi. Nah, itu yang pertama, dia berusaha. Berusaha itu pertanyaan kemudian, apakah dengan ngejar-ngejar? Ya,
Tentu saja tidak kan. Kenapa? Lah apa yang mau dikejar? Wong misal bekas suaminya sedang kasmaran kok dengan orang ketiga tadi. Orang sedang jatuh cinta dengan orang lain dan dikejar-kejar. Itu seperti mengejar-ngejar angin. Ya, hasilnya akan sia-sia. Bukan itu yang disebut sebagai usaha. Tapi dia berusaha apa? Dia lihat nih, apa yang jadi kelebihan dari orang ketiga ini yang membuat bekas suaminya ini begitu terpikat, begitu terpesona, bahkan tergila-gila. Dia lihat, oh lebih muda dari dia. Nah kalau lebih muda itu memang tidak bisa kita hindari ya, karena menjadi tua itu adalah takdir semua manusia. Tapi jangan lupa, menjadi tua itu takdir. Tapi menjadi seseorang yang tetap terlihat menarik, bugar, awet muda, ya dan seterusnya, itu adalah pilihan. Banyak yang usianya masih muda, kita lihat masih usia 30 tahun ya, baru menikah beberapa tahun, tetapi karena dia tidak mau berusaha, terlihat kalau pada saat masih gadis itu terlihat langsing, tapi sekarang sudah terlihat setelah melahirkan misal ya, berat badannya tidak kembali seperti semula lagi. Ya, tetap besar begitu. Kemudian malas berdandan dan seterusnya. Itu yang membuka ruang bagi suaminya untuk melirik yang lain. Coba tuh kalau dia fokus ya, tentu ketika orang selesai melahirkan, berat badannya bertambah, itu manusiawi. Ya, tapi kalau sudah jalan setahun, 2 tahun kan, dia punya kesempatan tuh untuk mengembalikan performa dia seperti dulu. Tapi memang dibutuhkan niat yang kuat, tekad yang kuat. Karena apa? Olahraga itu malas. Olahraga itu capek, ya. Lebih enak santai ya, pagi nonton TV, main gadget ya, main handphone, menggunakan media sosial, rebahan dan seterusnya. Padahal tanpa kita sadari dengan bermalas-malasan itu tubuh kita jadi terus membesar kan gitu. Nah, yang laki-laki juga begitu. Setelah menikah sudah tidak pernah lagi memperhatikan penampilannya. Sementara istrinya juga misal wanita karir, banyak ketemu orang setiap hari. Bahkan tidak ketemu orang setiap hari, menggunakan media sosial juga kontak dengan begitu banyak orang setiap hari. Ya, tidak memperhatikan penampilan, kemudian juga tidak perhatian kepada istrinya. Kalau istrinya tergoda dengan laki-laki lain kan sebenarnya dia yang menjadi penyebabnya juga. Nah, jadi gitu. Jadi usia muda penampilan tidak menarik juga banyak. Kenapa demikian? Ya karena malas. Nah, malas untuk memperbaiki performa dia. Oke ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 jam 9.30 sampai jam 12 siang kita ada webinar ya. Temanya banyak yang ngalami ini. Sudah berdoa berbulan-bulan agar mantan kembali, tapi mantan tidak pernah kembali atau belum menunjukkan tanda-tanda untuk kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Oke. Nanti teman-teman yang mau curhat silahkan, yang mau tanya di luar tema juga boleh. Insya Allah kalau ada ilmunya bisa kita kupas bersama-sama ya. Yang mau berdoa bersama-sama juga boleh. Nanti info dan pendaftaran bisa ke admin di nomor official kita, chat WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini ya. Oke, jadi itu ya, berusaha.
melampaui, sekurang-kurangnya menyamai apa yang dimiliki oleh orang ketiga itu. Penampilan bisa kita samai. Dia langsing, bisa langsing juga. Ya, dia pintar dandan, bisa belajar dandan juga. Tapi satu hal yang akan selalu menjadi pembeda antara si istri ini dengan bekas suaminya tadi terhadap orang ketiga. Apa pembedanya? Kebaikan hati yang tidak akan pernah bisa tersaingi. Ya, orang ketiga bisa punya penampilan menarik, bekas istrinya juga bisa meningkatkan performanya agar punya penampilan yang sama menariknya dengan orang ketiga. Tetapi ketika bekas suaminya ini mengenal sifat dan karakternya orang ketiga, di situ tuh dia akan selalu terkenang kepada bekas istrinya. Bekas istrinya tidak pernah minta yang aneh-aneh, selalu nerimo, bersyukur, berterima kasih, ramah kepada suami, menghargai, menghormati suami, dan seterusnya. Nah, bersama orang ketiga ini, bekas suaminya akan merasa tuh, mintanya aneh-aneh dan mahal-mahal. Ya, tabungan bekas suaminya ini cepat saja habis tuh. Belum lagi tidak menghargai, kalau yang diinginkan tidak keturutan dibentak tuh. Ya, si bekas suami ini dimarahi, bertengkar. Ya, belum lagi berhadapan dengan egonya yang sangat besar. Nah, di situ tuh bekas suaminya akan selalu teringat kepada istrinya atau bekas istrinya yang baik, hatinya baik, cintanya tulus, dan kelebihannya sekarang punya penampilan yang juga sama menariknya dengan orang ketiga tadi. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Ya. Nah, jadi dia berusaha agar penampilannya sekarang sama dengan orang ketiga. Punya penampilan yang sama menariknya dengan orang ketiga. Kelebihannya, yang mantannya sudah tahu, dia punya hati yang baik. Sementara mantannya sekarang sedang mengenali, ternyata orang ketiga itu justru membuatnya stres bahkan frustasi. Siapa orang yang tidak stres kalau setiap hari diajak bertengkar? Siapa orang yang tidak stres belum nerima gaji bekerja tapi sudah permintaan macam-macam, pengeluaran jalan terus setiap hari dan besar-besar? Ya. Nah, maka di situ tuh titik baliknya. Kalau mantan istrinya tadi tidak memperbaiki performa atau penampilannya, artinya penampilannya masih ketika mereka berpisah dulu masih sama ya, terlihat gemuk, tidak dandan, dan seterusnya. Yang akan membuat bekas suaminya terkenang kebaikan hatinya saja. Ya. Sementara orang ketiga ini masih terus ya, pintar dandan, dan seterusnya. Tetapi ketika bekas istrinya tadi juga sekarang sudah berubah, penampilannya juga keren sekali, ya. Ditambah lagi bekas suaminya mulai setiap hari dikecewakan oleh orang ketiga, maka di situ titik baliknya. Dari tergila-gila kepada orang ketiga, jadi tergila-gila untuk balik kepada bekas istrinya. Nah, itu jawabannya. Kenapa ada orang yang misal bercerai, ada yang balik, ada yang tidak balik. Yang tidak balik, dia nyerah. Setelah perpisahan itu terjadi, misal karena penampilan tuh,
bekas suaminya terpesona dengan orang ketiga yang langsing, yang menarik, dan seterusnya. Dia menyerah, bahkan tambah stres. Kalau orang stres, bawaannya pengen makan terus. Bukan penampilannya berubah jadi tambah menarik, malah tambah besar. Tetapi yang balik tadi kenapa? Karena dia berusaha, bukan ngejar-ngejar, tetapi dia berusaha untuk melampaui apapun yang dimiliki oleh orang ketiga itu, yang membuat bekas suaminya menjadi tergila-gila. Ya, jadi apa yang akan terjadi ketika seseorang masih mencintai? Kalau dia mencintai, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan orang yang ia cintai. Dan semua orang yang mau berusaha akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.